jalan haram. Sabda beliau, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pajak adalah kezaliman karena dipungut dari harta rakyat tanpa melihat kaya miskin, agama, batasan jenis harta, dan bisa dinaikkan menurut kepentingan penguasa. Seperti saat ini, sejumlah kepala daerah ramai-ramai menaikkan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBBP 2. Kenaikan begitu tajam, mulai dari 200% hingga 1000%. Lebih celaka lagi, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran pajak bumi bangunan melalui Undang-Undang Nomor 1/2022. Besaran nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Akibatnya, terjadilah kebijakan sewenang-wenang yang mencekik rakyat. Padahal kondisi ekonomi saat ini sedang terpuruk, daya beli masyarakat melemah, pengangguran dan PHK bertambah, angka kemiskinan kian meninggi. Kenaikan tarif PBBP 2 secara besar-besaran dan serentak ini diduga sebagai akibat keputusan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah dan pengetatan belanja. Hal ini memaksa pemerintah daerah mencari sumber penerimaan instan. Cara yang paling cepat adalah menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBBP 2. Lagi-lagi yang menanggung penderitaan adalah rakyat yang terus menjadi objek pajak. Ironinya, efisiensi justru tidak dilakukan pada para pejabat negara, komisaris-komisaris BUMN, dan wakil rakyat. Penghasilan para komisaris BUMN itu berada di angka 100 hingga 200 juta rupiah per bulan. Setiap komisaris juga menerima tantiem atau bonus belasan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun, bergantung pada BUMN di mana mereka ditempatkan. Adapun gaji para anggota DPR totalnya dapat mencapai 50 juta rupiah per bulan. Ini masih ditambah dengan tunjangan rumah bulanan sebagai pengganti rumah dinas yang berkisar 30 hingga 50 juta per bulan. Jadi, total para wakil rakyat bisa mendapatkan penghasilan 100 juta rupiah setiap bulan. Sistem Islam yang terbaik. Islam telah mengharamkan pungutan pajak atas rakyat. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga pemungut pajak atau cukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Syariah Islam sudah menetapkan sumber pemasukan bagi kas negara tanpa pajak. Salah satu sumber pemasukan sangat besar untuk negara adalah dari pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Tentu ironi jika Indonesia sebagai negara dengan SDA berlimpah seperti tambang mineral, migas, hasil laut, pertanian, dan hutan malah terpuruk ekonominya. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk miskin kedua di Asia Tenggara. Angka penganggurannya terbesar di Asia Tenggara. Di sisi lain, negara harus keras menindak kejahatan korupsi. Negara harus merampas aset negara yang dikorupsi. Negara harus menghukum secara tegas para pejabat dan aparatur negara yang terlibat korupsi. Para koruptor harusnya bisa sampai dijatuhi hukuman mati. Dalam Islam, negara khilafah juga menutup celah utang luar negeri ribawi. Utang ribawi jelas haram. Selain itu, utang luar negeri menjadi perangkap penjajahan ekonomi dan menggerus keuangan negara. Terbukti APBN Indonesia hari ini terbebani cicilan utang. Pemerintah Indonesia harus mengalokasikan hampir 600 triliun rupiah pada tahun 2026 hanya untuk bayar bunga hutang saja. Sistem politik dan ekonomi Islam telah mewajibkan negara untuk mengurus rakyat tanpa membedakan pusat dan daerah. Semua wilayah yang berada dalam kekuasaan khilafah Islamiyah wajib untuk dipenuhi kebutuhan pembangunan dan kebutuhan hidup penduduknya. Tidak ada dikotomi pusat dan daerah. Daerah tidak harus menanggung sendiri sebagian, apalagi seluruh kebutuhan mereka. Aturan Islam mengharamkan penguasa mengurangi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Haram pula mengalihkan tanggung jawab itu kepada rakyat sendiri, seperti dengan menarik pajak atau iuran BPJS yang menjadikan rakyat saling menanggung kebutuhan pelayanan kesehatan mereka sendiri. Nabi SAW bersabda, imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para penguasa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup warga dan menyejahterakan mereka. Mereka pun harus hidup sebagaimana rakyat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Mereka harus mendahulukan urusan rakyat, bukan malah hidup mewah dan bergembira ria, sementara mereka tahu rakyat menderita. Sudahlah terhimpit beban ekonomi, rakyat masih pula dipalak dengan aneka pajak.
Wallahu a'lam bishawab.